Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel saya Muhammad Syafiq. Di kesempatan kali ini, edisi perdana kita akan membahas tema tentang seks, seksualitas, dan remaja. Nah, seksualitas itu tidak terlepas dari kita selaku manusia. Dan sebenarnya seksualitas itu ada di setiap bagian tubuh makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun kita manusia. Kita akan coba fokus di seksualitas manusia. Nah, seksualitas itu sendiri jangan kita tafsirkan sebagai perkataan yang mesum ataupun hubungan suami istri. Jadi seksualitas itu lebih luas, dari mulai perilaku seksual, identitas seksual, dan juga karakteristik. Nah, kita akan coba bahas, dan nanti kita juga membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman lewat link yang sudah dibagikan. Nah, seksualitas yang dialami oleh remaja. Untuk kita yang sudah dewasa saat ini, pasti sudah pernah mengalami yang namanya pubertas. Pubertas itu adalah bisa kita artikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas itu ditandai di kita yang laki-laki ditandai dengan perubahan-perubahan fisik, diantaranya bertumbuhnya kumis, jenggot, bulu ketiak, tumbuhnya jakun, dan mengalami mimpi basah. Dan sedangkan untuk pubertas yang dialami anak perempuan itu biasanya ditandai dengan berkembangnya payudara dan mengalami siklus menstruasi di tiap bulannya. Itu salah satu contoh perubahan yang dialami oleh anak-anak menuju dewasa. Kita sebut pubertas ya. Nah, seksualitas sendiri kita coba artikan, kita sedang belajar bareng, diskusi, jadi kita hilangkan dulu tabu. Bahkan kalau bisa teman-teman yang posisinya masih remaja ataupun usia sekolah, jangan sungkan untuk berdiskusi tentang seksualitas kepada gurunya ataupun kepada orang tuanya, karena seksualitas itu perlu dipelajari. Apalagi untuk anak-anak ya, seksualitas itu bagian tubuh mana yang boleh dipegang oleh orang lain dan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Ini untuk menghindari kasus-kasus atau perilaku pelecehan seksual terhadap anak ataupun terhadap remaja. Nah, ini pesan juga untuk orang tua yang sudah punya anak, ajarkan anak-anaknya untuk melindungi ataupun mencintai tubuhnya sendiri. Jadi lindungi tubuh sendiri untuk bertanggung jawab merawat dan menjaga tubuh sendiri. Ajarkan anak-anak kita dari sekarang. Ya, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di link yang sudah kita bagikan kemarin. Pertanyaan pertama dari inisial Y. Dia bertanya, Y ini berasal dari Kabupaten Brebes. Usianya 20 tahun. Nah, Y ini bertanya, kenapa sih cewek itu selalu dianggap lemah, cewek itu selalu dianggap cengeng, ataupun cewek itu selalu dianggap di bawah laki-laki dalam posisi sosial ataupun posisi lingkungan ya, di sosial, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan agama. Nah, ini pendapat saya pribadi, jadi kalau teman-teman punya pendapat lain ataupun menyanggah pendapat saya, silakan bisa disampaikan. Kita belajar dari mendahulu kita, bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki. Nah,
nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, itu sudah mencontohkan bagaimana relasi antara perempuan dan laki-laki. Nabi Adam diciptakan dengan dibekali ilmu oleh Tuhan di surga. Nah, pada saat Adam dan Hawa ini diturunkan ke bumi dan dipisahkan, Nabi Adam di India dan Ibu Hawa di Jeddah, Arab. Posisi mereka sudah LDR-an ya, kalau bahasa sekarang LDR-an, berjarak ribuan kilometer. Nah, Nabi Adam itu kan sudah dibekali ilmu. Bagaimana dengan Ibu Hawa? Apakah Ibu Hawa sudah dibekali ilmu, posisi sendirian di bumi yang baru diinjaknya ketika terusir dari surga? Bagaimana Ibu Hawa selaku perempuan menghadapi kehidupannya selama 40 hari terpisah dari Nabi Adam itu? Apa yang dilakukan oleh Ibu Hawa? Adam dan Hawa ini sampai bertemu, dan bagaimana mereka bertahan selama berhari-hari di tempat yang baru mereka lihat, baru mereka alami, di lingkungan yang sangat keras yang kita sebut bumi. Bahaya-bahaya apa yang mereka hadapi, terutama untuk yang dialami oleh Ibu Hawa ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara. Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan di bumi itu untuk menjadi khalifah kan, untuk menjadi pemimpin. Jadi proses belajar antara laki-laki dan perempuan itu sama. Bahkan Nabi Muhammad pun mengajarkan kita bahwa carilah ilmu. Kewajiban untuk mencari ilmu itu dibebankan kepada muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi tidak ada pembedaan perempuan itu harus di rumah atau hanya laki-laki saja yang boleh sekolah. Jadi baik laki-laki atau perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kedua ini dari inisialnya Bapak D. Usianya masih 27. Oh, masih ya, berarti kita masih sebut Mas. Ini pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita mengajarkan pendidikan seksual kepada anak didik kita yang masih sekolah. Ini nggak dikasih penjelasan ya usia sekolahnya, usia berapa, SD, SMP atau SMA, karena masing-masing tingkatan pendidikan itu otomatis akan berbeda cara memberikan pendidikan tentang seksualitasnya. Nah, kita coba jawab secara general saja ya, bahwa pendidikan seksualitas itu sebenarnya sangat penting ya, apalagi untuk dari tingkat anak-anak sampai remaja itu sangat penting. Bahkan ketika kita sudah menjadi orang dewasa atau bahkan orang tua sekalipun, tetap kita butuh edukasi seksual, karena selama manusia hidup masih butuh yang namanya hasrat seksual. Pasti ada hasrat seksual tersendiri, tapi berbeda di tiap tahapan usianya, ketika anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Nah, khusus untuk pendidikan seksualitas usia anak ataupun remaja yang masih di sekolah, ini sangat penting sebenarnya. Kita tidak pernah mendapatkan pendidikan seksualitas di sekolah, di bangku sekolah, karena sekolah hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang menjadi bekal kita menghadapi dunia kerja ataupun pendidikan di tingkat lanjut. Dari SD ke SMP dulu saya mengalami hanya ditekankan untuk lulus ujian nasional, 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Padahal kan ilmu itu banyak sekali. Nah, khusus untuk pendidikan seksual, ini penting untuk kita ajarkan ke anak-anak kita atau pelajar kita bahwa
kita harus bisa menjelaskan fungsi dari organ tubuh yang melekat pada tubuh anak didik kita. Apa itu fungsi tangan, apa itu fungsi mulut, apa itu fungsi penis, apa itu fungsi vagina. Jelaskan ke mereka dengan bahasa yang mudah dan bisa ditangkap oleh pola pikir anak di masing-masing usianya. Saran saya sih jangan sampai kita menggunakan bahasa yang ambigu atau tidak jelas. Misalkan penyebutan penis dengan kita ganti menjadi pisang, ataupun apa sih biasanya masyarakat kita itu menggunakannya dengan bahasa-bahasa makanan, pisang, singkong, atau pistol. Dan untuk penyebutan vagina itu di masyarakat Jawa khususnya ada yang nyebut tempe, terus apa ya, apem. Nah, itu kesalahan fatal untuk kita kalau mau mengajarkan fungsi dari bagian tubuh. Jadi jelaskan apa adanya, misalkan bahasa-bahasa yang menunjukkan tentang alat vital di daerahnya masing-masing, tapi dengan catatan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang untuk kata-kata umpatan atau cacian. Kita sebisa mungkin menggunakan bahasa-bahasa pendidikan. Penis, vagina, itu bahasa paling aman. Jangan pernah menggunakan, sekali lagi jangan pernah menggunakan kata ganti benda, apalagi makanan, untuk alat kelamin. Di samping tidak etis dan sebenarnya itu sangat jorok ya, mengganti bahasa alat kelamin dengan makanan. Bagaimana ketika anak-anak akan makan pisang, terus kita di pola pikir mereka pisang itu sebagai kata ganti dari penis. Itu sangat akan melekat di benak anak-anak. Jadi itu tadi, sampaikan ke anak-anak bahwa apa itu fungsi dari bagian tubuh yang melekat di tubuh mereka. Sekali lagi sampaikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti anak dan disesuaikan dengan umurnya. Lebih baik kita pusing bagaimana mencari bahasa-bahasa untuk pendidikan seksual kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, daripada anak-anak kita dibebaskan untuk mencari tahu di internet. Bahkan akan berbahaya ketika anak-anak itu belajar dari video-video porno atau bokep ya. Ini akan bahaya karena video porno itu dibuat, yang namanya film ya, dibuat dengan rekayasa sinematografinya, terus bagaimana alurnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan akan berbahaya juga ketika anak-anak menonton film porno. Itu bahayanya adalah akan melekat gambaran-gambaran fantasi seksualnya di kehidupan dewasanya. Nah, tinggal kita mau pilih mana nih, membiarkan anak-anak kita menonton bokep, atau kita sebagai orang tua atau sebagai guru berusaha lebih keras lagi untuk belajar tentang seksualitas, pendidikan seksualitas kepada anak-anak kita. Ya, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Ini ada dari Kota Tegal nih. Inisialnya tidak ditulis, tapi usianya masih pelajar SMA. Bagaimana caranya untuk melampiaskan hasrat seksual yang tiba-tiba datang karena dia sudah mengalami proses pubertas ya, usia SMA ini, dia laki-laki. Bagaimana caranya untuk menahan hasrat seksual yang muncul? Nah, akan coba saya jawab, nanti bisa disanggah atau yang lain bisa menambahkan informasi yang lebih akurat. Nah, perilaku seksual itu perlu kita pahami bersama bahwa
tidak ada yang bisa melarang perilaku seksual apapun selama perilaku seksual itu dilakukan dengan cara persetujuan atau konsen. Nah, persetujuan ini sangat penting. Bagian tubuh mana yang boleh dipegang ataupun perilaku seksual apa saja yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu yang pertama, konsen. Yang kedua, perilaku seksual itu harus dilakukan oleh orang yang sama-sama sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa. Jadi kalau perilaku seksual itu dilakukan oleh anak di bawah umur, kita di Indonesia ini sudah ada hukum positif negara ketika perilaku seksual yang melibatkan anak di bawah umur itu termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap anak. Jadi perlu hati-hati ya teman-teman ketika melakukan perilaku seksual di saat umur teman-teman itu belum mencapai umur dewasa ataupun belum bisa memilih atau menentukan atau belum bisa memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat. Itu tidak boleh melakukan perilaku seksual dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, alihkan perhatian ke hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang lebih positif. Bisa disibukkan dengan kegiatan olahraga, belajar, ataupun kegiatan sosial. Bisa juga dicoba teman-teman itu disibukkan dengan kegiatan berorganisasi. Kalau yang sekolah bisa di ekstrakurikuler, kalau yang sudah mahasiswa bisa di kegiatan-kegiatan UKM. Jadi alihkan pikiran teman-teman untuk sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif daripada memikirkan untuk melakukan perilaku seksual bentuk apapun ya. Itu tadi yang pertama, konsen. Teman-teman boleh melakukan itu ketika sudah konsen dengan pasangannya, karena tanpa konsen semua bisa dikenakan pasal pemerkosaan, bahkan ketika yang melakukan sudah berstatus sebagai suami istri. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, pertanyaannya, apa sih perbedaan antara perilaku seksual, orientasi seksual, dan identitas seksual? Nah, oke, saya jawab ya. Di dalam komunitas ataupun organisasi yang bekerja di bidang isu gender, kesetaraan gender atau kelompok minoritas seksual, ini biasanya mereka memberikan pelatihan SOGI SC, seksualitas, orientasi, gender, identitas, ekspresi, dan seks karakteristik. Itu singkatannya, SOGI SC. Nanti teman-teman bisa cari referensi di internet, banyak sekali tentang SOGI SC ini. Nah, kita bahas ya dari perilaku seksual itu. Perilaku seksual suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk menunjukkan hasrat seksual. Perilaku seksual adalah itu tadi suatu perilaku yang atau tindakan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual masing-masing individu yang dialami oleh masing-masing individu, entah itu oral, vaginal, ataupun anal. Itu yang sering secara umum bisa dipahami bersama. Perilaku seksual adalah tindakannya, sedangkan orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang terhadap gender atau identitas seksual tertentu. Contohnya, 1, heteroseksual. Heteroseksual ini adalah orang yang tertarik
yang mempunyai ketertarikan secara seksual, emosional, dan spiritual kepada manusia yang memiliki jenis kelamin berbeda. Kita sebutnya sebagai heteroseksual, jatuh cinta atau tertarik dengan lain jenisnya. Yang kedua ada homoseksual. Homoseksual ini adalah seseorang yang tertarik secara emosional, seksual, dan spiritual terhadap orang yang sesama jenisnya. Misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus yang berikutnya ada biseksual. Nah, biseksual ini adalah seseorang yang memiliki ketertarikan dengan dua jenis kelamin. Jadi, misalkan seorang laki-laki ini bisa tertarik secara seksual, secara emosional, dan secara spiritual kepada perempuan dan kepada laki-laki. Yang berikutnya ada panseksual. Panseksual ini adalah seseorang yang memiliki ketertarikan secara seksual, secara seksual, emosional, dan spiritual kepada banyak jenis kelamin. Banyak jenis kelamin dalam artian dia bisa menyukai atau jatuh cinta kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada transgender. Ada juga aseksual. Aseksual ini seseorang yang tidak memiliki ketertarikan kepada siapapun. Jadi ada loh orang yang tidak punya hasrat seksual atau tidak punya nafsu dengan manusia lainnya. Ini kita sebutnya aseksual. Aseksual bukan orang yang impoten ya. Berbeda. Bukan berarti impoten atau tidak berfungsi organ kelaminnya, tidak. Aseksual ini alat vitalnya masih berfungsi, tapi dia tidak bisa punya hasrat apapun, tidak punya ketertarikan apapun secara seksual ya kepada orang lain. Jadi aseksual ini bisa punya perasaan cinta, bisa jatuh cinta, tapi tidak punya hasrat seksual kepada pasangannya ataupun kepada orang lain. Nah, jadi itu tadi perilaku seksual kan, tindakannya. Orientasi seksual adalah hasratnya ataupun perasaannya. Kita lanjut di identitas seksual. Identitas seksual itu adalah seseorang menghayati tubuhnya melalui penghayatan dirinya dari pengalaman dari kecil, remaja sampai dewasa, pengalaman proses kehidupannya untuk menemukan jati diri masing-masing individu tersebut. Ya, itu tadi diskusi kita di kesempatan hari ini di edisi perdana tentang seks, seksualitas, dan remaja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, dan dukung terus dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Dan kalau ada usulan atau ide pembahasan yang lain di luar seksualitas, silakan bisa disebutkan di komentar ya, di kolom komentar. Dan pesan saya, jaga tubuh kita, cintai tubuh kita, dan hormati hak atas tubuh orang lain. Terima kasih. Saya Safik, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.